Saudara, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Menuntun kami, menolong kami setiap saat. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau berada di depan kami, sedang menuntun kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami, bagaimana kami hidup sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema kita pada hari ini adalah tentang kematian. Atau itu disebut sebagai realitas kehidupan. Ya memang kematian itu kan, orang lahir kan bukan cuma sekali dua kali kita dengar, kita ucapkan selamat gitu kan. Tapi kalau orang mati, kita tidak mengucapkan selamat ya. Padahal sebetulnya ya Pak Lamta bisa juga sebetulnya ya. Selamatnya sudah diterima dalam kerajaan surga, kan enak gitu ya. Tetapi orang menyampaikan sesuatu yang kesedihan kalau itu. Karena apa? Karena orang biasanya itu terpaku pada materi. Tubuh ini kan juga materi kan. Ya sama dengan kalau Anda kehilangan HP, waduh kelabakan. Satu kali saya HP ketinggalan di rumah ya. Waduh semua ada di situ, gimana ini? Ya terpaksa balik, ambil, terlambat sedikit, tapi HP itu kepegang. Ya, apalagi kalau orang yang sibuk mengajar, sibuk dengan bisnis, wah kalau HP-nya hilang setengah dari kehidupannya. Nah, itu mungkin tidak terasa kalau dibandingkan dengan kalau misalnya tiba-tiba kita dengar orang tua kita meninggal. Atau anak kita meninggal. Atau kekasih kita, suami, istri meninggal. Waduh, beda lagi gitu ya. Beda lagi. Ada sesuatu yang hilang dari kita. Ya. Tapi mau dibilang apa ya? Mau ditolak, tidak mau dengar, tidak mau dibicarakan, tapi itu terjadi kan? Betul nggak? Itu kan terjadi. Jangan kita pernah berpikir bahwa kita ini akan hidup terus. Itu realitas. Kita lihat dari orang-orang sebelumnya. Dulu, wah begitu energik. Tapi kemudian mulai sakit-sakitan dan kemudian mati. Dan Alkitab sebetulnya berbicara tentang hal ini. Alkitab bicara tentang ini. Ya. Dan yang seperti yang dibacakan oleh Pak Tumpal tadi, yaitu manusia itu lahir. Singkat umurnya, kata firman Tuhan. Penuh dengan kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Ayub pasal 14 tadi ya. Cerita tentang kehidupan kemudian berlanjut. Lalu dikatakan, pohon mati ada tunas katanya, kalau pohon. Apalagi kalau pohon-pohon tertentu, kalau kita potong, nanti kan bertunas. Ya. Di Timur Tengah juga itu ada yang rajin bertunas, namanya pohon zaitun. Jadi sampai pohon zaitun yang waktu itu di Taman Getsemani, Yesus berdoa itu kan, masih ada sampai sekarang. Ribuan tahun, masih ada. Jadi kalau ada waktu bisa ikut dengan saya ke sana, ya. Kalau ada duit, bisa ikut. Ya. Wah, bolehlah ikut. Ya. Kan banyak hal dalam kehidupan ini kan kita nggak bisa sangka gitu. Kok saya nggak nyangka bisa sampai di sini gitu kan. Kalau Pak Tumpal juga bilang, saya nggak nyangka saya bisa ketemu Ibu Sri di Bandung ini. Ya kan, waktu masih kecil nggak pernah membayangkan. Nah begitu juga ketika kita sampai di tanah perjanjian atau Holy Land, waduh, nggak menyangka bisa sampai sini. Nah, suatu waktu kita akan juga bilang begitu ya. Nah, tunggu waktu Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sana itu tuh pohon zaitun itu sudah ribuan tahun. Karena apa? Rajin bertunas.
Jadi makanya dia bilang bahwa kalau dipotong ada tunas muncul gitu. Jadi tetap hidup. Kemudian kalaupun misalnya kita babat semuanya, masih ada akar yang bisa bersemi asalkan dia terhubung dengan air yang di bawah tanah itu katanya. Kata firman Tuhan. Tapi juga dikatakan di ayat 7 sampai 12, kalau manusia gimana? Ya mau potong atau mati ya sudah selesai kata firman Tuhan. Tetapi bila manusia mati tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah dia? Seperti air menguap dari dalam tasik. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Nah itu kan dia bicara tentang inilah yang disebut dengan realitas kehidupan. Tapi kalau kita perhatikan firman Tuhan bilang, kitab Ayub, narasi kitab Ayub tentang kematian tidak hanya berhenti di situ. Seakan-akan akhir manusia itu adalah kematian. Ingat bahwa manusia itu bukan benda atau materi yang bisa hilang, lenyap, atau menjadi debu begitu saja. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang berbeda dengan ciptaan lain. Kalau ciptaan lain kan gimana waktu Tuhan menciptakan? Tuhan cuma bilang, jadilah bumi, jadilah langit, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang, jadi gitu, ya kan? Cuma dibilang jadi. Tapi manusia apa dibilang begitu? Enggak. Tangan Tuhan membentuk dari tanah liat. Jadi dibentuk dengan secara detail. Ini telinganya, ini matanya, belum lagi rambutnya dipasang satu-satu. Itu tangan Tuhan seperti itu. Sesudah dibentuk, lalu terakhir apa? Mesti bernapas. Apakah Tuhan ambil pompa, dipompakan angin ke dalam? Enggak kan? Nafas Tuhan sendiri, nefes. Itu juga yang disebut dengan ruah, roh Allah. Fum. Dihembuskan kepada manusia. Itulah bedanya. Makanya benda-benda itu termasuk ciptaan seperti binatang, tumbuhan, nafasnya itu beda dengan nafas manusia. Ya. Makanya Anda itu jangan membenci manusia. Jangan membenci orang, ya. Karena dia juga adalah ciptaan Tuhan. Tapi kan dia menyakitkan saya. Iya, kamu. Karena siapa suruh dengar gitu kan kata-katanya kan. Jadi di satu pihak kita nggak suka dengan kata-kata orang. Kalau Tuhan bilang ya udah kalau gitu saya tutup bikin tuli aja telinga kamu gitu. Nggak bisa juga kan? Iya, habis saya lihat kelakuannya seperti itu. Ya kalau begitu ya udah saya tutup aja mata kamu. Mau begitu. Jadi bisa kesel, bisa lihat kelakuan orang lain itu adalah bagian dari rencana atau ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ya itulah kehidupan. Kan Ayub bilang juga, hidup di dunia ini ada suatu kegelisahan. Tapi nanti kita lihat nanti apa maknanya semuanya itu. Ya. Nah, oleh karena Tuhan menciptakan manusia itu sedemikian rupa, dia memasukkan nafasnya, rohnya kepada manusia, maka kemudian dikatakan di dalam ayat 27 dari kitab Kejadian pasal 1 dikatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau binatang enggak, manusia iya seperti itu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Di dalam tubuh manusia itu ada nafas Allah, itu nyawa, jiwa manusia itu ada. Tubuh manusia itu materi. Jiwa manusia itu adalah nyawa yang diberikan oleh Allah.
Jiwa ini milik Allah. Nafas Allah ini tidak mungkin mati. Ini harus dicatat. Tidak mungkin mati. Ya. Jiwa tidak mungkin mati. Karena roh Allah itu ada di sana dan kekal. Jadi, kita lihat bahwa di tengah-tengah realitas kematian itu, Ayub berseru dengan sebuah pengharapan. Nah ini, makanya itu jangan sampai situ itu Ayub bilang, kalau manusia mati, ya sudah, tidak berdayalah dia. Tapi ceritanya, makanya kan Pak Tumpal membacakan sampai dengan pasal 19 itu, dikatakan begini, aku tahu. Nah ini kata-kata daripada Ayub sendiri. Aku tahu penebusku itu hidup. Ia akan bangkit di atas debu. Betul? Jadi di sini kita lihat Ayub itu dia memandang jauh ke depan dengan iman bahwa Allah yang memiliki hidup itu akan menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus yang adalah penebus. Kata penebus ini banyak dipakai di dalam perjanjian baru, tetapi Ayub sudah menyebutnya itu sebelumnya. Penebusku hidup. Penebusku hidup. Bisa ya Ayub melihat ini ya. Nah, jadi kalau dalam hati kita itu ada Kristus yang adalah roh Allah sendiri, maka kita pun dibangkitkan bersama dengan dia. Setelah kita berpisah dari tubuh yang fana ini. Jadi, sudah bisa melihat kematian itu. Jadi suatu waktu ketika kita mulai sakit-sakitan, ini jiwa dan tubuh ini mulai berpisah gitu kan. Mulai berpisah, bye-bye. Gitu. Ada cerita orang yang tidak harus dimasukkan dalam hati, yang ceritanya dalam tanda kutip bangkit lagi. Dia bilang begini, waktu itu saya lihat tubuh saya itu dikelilingi oleh para dokter. Waktu itu saya melihat tubuh saya itu dikelilingi oleh para suster. Lalu sesudah itu saya lihat, saya mulai meninggalkan tubuh saya itu. Pergi jauh berpisah. Tapi entah kenapa saya disuruh balik lagi. Dan hidup lagi. Cerita itu cerita tidak usah terlalu dianggap bahwa itu benar. Tetapi karena itu cuma cerita orang, ya. Tetapi ini yang Alkitab katakan bahwa ketika dia menciptakan kita itu, nafasnya, rohnya itu dihembuskan kepada kita. Dan ini roh ini yang mengejawantah atau menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara sekalian, mengapa Yesus bangkit dari kematian. Karena dia itu adalah Allah sendiri yang menyatakan diri dalam Yesus. Nah, firman Tuhan bilang kalau kita ini percaya Yesus, betul? Kita percaya Yesus, maka Yesus yang diwakili oleh Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita. Jadi kita ini adalah manusia, materi, tubuh yang gampang binasa, gampang sakit dan juga gampang mati. Tapi kita mempunyai roh Allah di dalam kita, yaitu Yesus sendiri. Jadi ketika kita berpisah dari tubuh ini, maka roh kita menjadi milik Allah itu. Mati? Enggak. Makanya kadang-kadang kalau orang tanya, bagaimana keadaan hidup kita ini kalau sudah mati? Gimana? Itu pertanyaan yang salah. Karena menurut firman Tuhan, kita tidak akan mati. Roh kita itu hidup. Asal selagi kita menyatu dengan tubuh ini, kita mengambil keputusan untuk buka hati dan terima Tuhan Yesus. Itu aja. Kita berpisah. Tubuh ini banyak berlumuran dosa, kuburlah di sana dia itu. Tapi jiwa kita milik Tuhan. Hidup
Ya hidup. Disinilah kenapa orang itu tidak perlu takut dengan kematian seperti kebiasaan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Kematian dan kehidupan itu sesuatu yang menyatu. Kalau kita tidak mati-mati, kira-kira bagaimana? Nggak kreatif. Nggak bisa dapat doktor. Ibu Hertina juga tidak bisa mendirikan sekolah, tidak bisa memajukan sekolah tinggi teologi ya gitu kan, Saint Paul. Ya kan? Kita masa bodoh, kan hidup terus. Nggak akan mati, tidak pernah sakit. Nggak usah berobat. Nggak ada dokter, nggak ada rumah sakit. Tetapi itu yang namanya hidup itu dari nggak ada. Lahir, berproduksi, berprestasi, mulai tidak berprestasi karena sudah tua, dan kemudian sakit-sakitan, mati. Itu tubuh. Tapi roh kita itu bersama dengan Tuhan. Nah, mereka itu yang mau dikonfirmasi ya, Tio, terus ada Philip, ini harus dipegang ini. Jadi kehidupan Kristen itu menyatu dengan kematian. Karena kematian itu sebetulnya bukanlah kematian yang dibayangkan, yang ditakuti oleh banyak orang. Kematian itu adalah suatu perpisahan dengan materi ini, dengan tubuh ini. Dan kita, orang-orang dari Tiranus suka bilang pindah alamat katanya. Alamatnya tadi di mana? Di Bandung, atau pindah alamat di surga. Gitu kita. Jadi, kalau begitu gimana? Kalau masih muda, masih berprestasi, berprestasilah sekuat tenaga. Karena apa? Justru dengan ada kematian ini kita berpikir, mumpung selagi aku masih kuat, kata lagu itu kan, selagi aku masih kuat, saya berprestasi, saya harus melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Kita melakukan yang terbaik bagi kita, bagi orang lain, bagi Tuhan, bagi sesama, kita lakukan itu. Karena apa? Akan datang waktunya di mana kita tidak bisa begitu lagi gitu loh. Betul nggak Pak Lamta? Iya kan? Yang di Malaysia, mereka juga begitu ya, bekerja sekuat tenaga. Ya. Dan kalau ada kesempatan untuk apa? Untuk menikah, ya secantik-cantiknya, lalu kemudian cari jodoh yang mantap, ya. Dan itu selagi masih di dunia. Karena justru dengan ada kematian, maka kita tahu bahwa hidup ini akan berakhir. Selagi masih kuat, bekerjalah sekuat tenaga untuk Tuhan. Ya. Dan kita perlu bersyukur. Saya lihat Pak Tumpah dan Ibu Sri ya, bagaimana mereka itu melibatkan anak-anak mereka itu dalam pelayanan. Tuh, empat-empatnya ini luar biasa loh. Ya, kamu juga nanti kalau sudah punya ya sudah menikah ya, begitu. Itu namanya orang pilihan Tuhan seperti itu. Ya, ya. Jangan bergantung materi, kita butuh loh, kita butuh untuk di dunia ini kita butuh. Tapi kita tidak mungkin bergantung penuh pada materi. Saya lihat beberapa pejabat yang sukses, mobil sampai ribuan, dia harus membangun satu rumah bertingkat hanya untuk parkir mobil itu. Begitu dia mati, ya nggak ada satupun yang dia bawa. Bahkan ada mobil-mobil baru tertentu yang dia belum pernah coba, tapi dia sudah meninggal. Nah kita sudah banyak cerita, dengar-dengar lah yang seperti itu ya. Jadi menghayati hidup ini, jangan kita katakan, jangan bicara mati, masih hidup kok. Justru orang yang paling celaka, orang yang paling menderita, kalau dia tidak pernah siap untuk gagal. Saudara merasa gagal? Ya bagus. Karena dengan kegagalan itu, Anda kemudian termotivasi untuk maju lagi dan jangan gagal lagi gitu. Kan begitu hidup itu kan. Kalau kemarin Aristo dengan Reksa jatuh di mana?
Jatuhnya di jalan ya itu ya. Nah, lalu itu bilang ke Rex, Rex, mari kita ulangi lagi. Ya enggak lah, udah sakit, shock, enggak mungkin. Kalau jatuh, rubah rencana, ya udah jangan di sini lagi, sana lagi. Dan sebelum naik sepeda harus periksa lagi ininya, sekrup-sekrupnya. Itu ya memang itu hidup itu begitu. Anda sakit, ya rupanya jangan makan lagi B2 banyak-banyak, gitu kan? Pak Lamta masih ya? Wah, sudah mungkin agak dibatasi lah gitu ya. Gitu. Begitu cara hidup. Dan ketika kita sudah usia di atas 90 tahun, orang datang kepada kita, Opung si Marangkir masih mau sekolah enggak? Sudahlah, saya siap menonton kalian punya prestasi. Berprestasilah kalian. Begitu caranya. Itu hidup itu. Jadi kita jangan juga, kan juga pada akhirnya mati, sudahlah, enggak usah berprestasi. Kemudian berpesta poralah, kemudian boroskanlah semua uang, toh semua ini akan habis. Itu juga janganlah. Justru kita itu harus menabur kebaikan sebanyak-banyaknya karena akan tiba waktunya di mana saya akan tinggalkan prestasi, ya, tinggalkan harta kalau ada. Kan kita cari harta bukan untuk kita kan, tapi untuk yang mewarisi nanti, gitu kan? Dan meninggalkan semua kebaikan kepada generasi selanjutnya. Nah itu cara hidup itu begitu, ya. Nah, ini menjadi renungan kita bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan ini. Dengan kematian kehidupan menjadi lebih bermakna. Martin Heidegger berbicara mengenai sikap manusia dalam kaitannya dengan kematian, dia bilang begini. Kecemasan yang disebutkan oleh siapa tadi? Ayub ya. Kegelisahan merupakan pengalaman ontologis ketika ketiadaan muncul pada seseorang. Ya pokoknya bermakna, nggak usah pusing apa yang dimaksudkan itu. Dengan kata lain bahwa ketiadaan itu adalah bagian dari eksistensi manusia. Soal ada di dunia dan tiada di dunia ini dua-dua sama. Merupakan satu kesatuan yang diistilahkan dengan the wholeness. Ketiadaan yang ada itu terungkap dalam bentuk gagasan, intuisi. Contoh ya, ketika suatu saat Pak Alamta itu tidak ada kan, sudah tidak ada lagi, sudah almarhum. Begitu juga dengan Pak Yopi sudah almarhum. Semua khotbah Bapak itu ada, betul kan? Ada. Tulisan, pikirannya ada. Itu maksudnya begitu. Ya, dari sinilah kenapa kita lihat bahwa taburlah kebaikan, kasihlah pikiran yang baik. Sehingga ketika kita tidak ada, kita tetap ada. Betul nggak? Kita tetap ada. Kita tetap berbicara. Apalagi dengan medsos ini. Begitu Pak Yopi, nggak ada, Pak Tumpah langsung datang nih. Nih loh, almarhum pernah ngomong sama saya begini. Betul nggak? Kan nanti akan begitu kan? Ini loh, almarhum pernah nulis di WA begini loh, saya simpan semuanya. Apalagi di YouTube. Begitu kita nggak ada, lihat nih, Ibu Hertina khotbahnya bagus loh. Itu bisa diputar tiap malam, padahal waktu hidup mau denger, nggak mau denger gitu. Ibu Hertina ngomong nggak didengar. Tapi begitu nggak ada, justru dia ada. Ini, nah itu perlu kita renungkan. Kehadiran kita di dunia ini hanyalah bagian
dari dinamika kehidupan di mana jiwa kita pernah mengalami sebuah perkunjungan. Jadi kita berkunjung di dalam alam materi ini, menyatu dengan tubuh yang fana selama jangka waktu tertentu. Dan sesudah itu, jiwa dan roh kita kembali kepada sang pemilik kehidupan. Tidak mati kan? Cuma balik, kembali ke sana. Gitu. Kita cuma kembali ke sana. Ada satu lagu kuno. Waktu saya masih kecil. Itu diajarkan, masih ingat. Katanya pengalaman-pengalaman kita waktu TK, waktu SD lebih banyak diingat daripada sudah SMA. Kenapa? Di SMA kita banyak nakalnya, kalau di SD itu banyak denger-dengerannya gitu. Katanya begitu ya. Lagunya begini, dunia ini hanya dipinjamku saja, sekali akan dituntut Allah gitu. Jadi kehadiran kita ini cuma sementara. Ibaratnya kita ini hanya berwisata ke dunia ini. Silakan nikmati. Kemarin kan ada KTT ASEAN di Labuan Bajo. Woi, indah sekali pemandangannya. Sudah pernah ke sana, Bu? Bu Sri? Sudah? Bu Yuli sudah pernah ke sana? Belum ya? Wah, ketinggalan. Saya pun belum, tapi lihat-lihat di inilah. Lihat-lihat di di YouTube. Memang bagus, bagus sekali. Cuma sampai di situ, tapi belum pernah ke sana. Orang dari luar sudah ke sana. Tetapi yang menarik buat saya ketika membaca berita itu adalah protes dari Perdana Menteri Singapura. Kok sudah indah begini diprotes? Tahu nggak protesnya apa? Kenapa enggak lama di sini gitu loh? Kenapa cuma sebentar? Begini indah cuma dilihat sebentar, itu protesnya. Artinya protes yang positif. Gitu. Saya renungkan ini. Waduh, itu di dunia ini, waduh indah bisa lihat anak-anak. Tetapi ada waktunya untuk balik. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengagumi dunia ini, waduh, senang ya di dunia ini bisa begini loh. Tepuklah belakangnya. Bilang, kita cuma sebentar. Sebentar lagi kita pulang. Atau kalau Anda susah, tepuk lagi belakangnya. Ingat, kesusahan ini cuma sebentar. Nanti kita juga balik dan kita menikmati kesenangan di sana. Begitu caranya hidup. Memaknai hidup seperti itu. Kemudian, kalau kita ingin menikmati kebahagiaan di dunia ini, di sini bahagia dan di sana bahagia, gimana caranya? Jangan terikat pada kesenangan materi. Tapi terikatlah kepada hal-hal yang mulia. Apa yang enak didengar, omongkanlah itu. Apa yang bagus dilakukan, lakukanlah itu. Ya, lakukanlah itu. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, jangan balas dengan kejahatan. Tapi kalau dia lakukan sesuatu yang jahat, senyumlah kepada dia, minimal senyum. Karena balas-membalas itu cuma di dalam dunia ini. Ketika kita menyatu dengan Tuhan nanti, dan kita ingat, aduh kalau tahu begitu. Nah, makanya kita terikat, jangan kita terikat dengan hal-hal yang manusiawi. Jangan terikat dengan dosa. Kita harus terikat dengan apa yang disebut dengan kemuliaan. Yang bagus lakukan. Yang mulia ditunjukkan. Kata-kata diatur yang baik. Kalau nulis di WA, nulislah. Jangan yang menghina orang lain. Karena kita sama-sama manusia. Kalau Anda kaya, jangan merendahkan yang miskin. Kalau Anda miskin, jangan merasa rendah diri. Anda itu ciptaan Tuhan. Karena Anda punya kelebihan. Anda mungkin tidak bisa sampai associate professor seperti Pak Alamta.
atau tidak sempat dapat dokter, tapi kelebihan Anda ada yang tidak dipunyai oleh orang lain. Karena apa? Kita ini diciptakan oleh Tuhan masing-masing dengan keunikan tersendiri. Belajar untuk menghargai orang lain. Belajar untuk memberi semangat kepada orang lain. Belajarlah untuk memberi dorongan, motivasi. Kasih kata-kata yang positif. Karena apa? Karena itulah yang sifatnya mulia. Kalau Anda mau bekerja keras, bekerjalah untuk kebaikan. Jangan bekerja untuk balas dendam. Nanti kamu lihat, kalau saya sudah kaya, saya akan tunjukkan. Tuhan bisa juga berbuat hal yang tidak masuk akal sehingga orang yang tadi sudah membanggakan rumahnya di sana, mobil mewah, hanya karena toelan sedikit dari seorang anak yang mengganggu, runtuhlah semua. Dan masuk penjara. Nah, oleh karena itu, dengan menghayati arti kehidupan, realitas kehidupan yaitu antara hidup dan mati, selagi hidup, ya marilah kita berbuat yang baik seperti itu, yang bagus. Ada amin? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kami ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertamasya, berwisata ke dunia ini. Kami boleh kesal dengan dunia ini, tapi kami juga boleh menikmati dunia ini. Tetapi kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ini semuanya sementara. Suatu waktu, jiwa milikmu akan kembali kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Penebus jiwa kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama gereja-gereja di segala abad dan di segala tempat. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, ia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati para pemimpin kami. Berilah hikmat bagi pemimpin kami, supaya mereka dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua orang yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan di seluruh dunia, dan secara khusus untuk gereja Anglikan di Indonesia. Kami berdoa untuk bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Dean kami, The Reverend Timothy Chong, Ketua Klaster kami, The Reverend Daniel Sihombing, dan Ketua Imam penanggung jawab kami, The Reverend Yopi Buyung.
dan para pastor yang ada di dalam gereja Anglikan. Kiranya Tuhan Kau memberikan hikmat kepada mereka dalam memimpin gereja kami. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka masing-masing dan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Kiranya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, dengarkanlah Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Tuhan, Kau memberkati setiap kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, dan juga studi yang mereka lakukan. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu menolong dan menyertai kehidupan mereka. Dan bila ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk acara Baktian Padang pada tanggal 18 Maret nanti. Berdoa untuk segala persiapan yang sudah dilakukan. Kiranya Tuhan yang menolong supaya acara kebaktian Padang bisa berjalan dengan lancar. Berdoa juga Tuhan untuk acara konfirmasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret nanti. Kiranya Tuhan Kau yang menolong The Right Reverend Titus Chung yang akan mengkonfirmasi maupun jemaat-Mu yang akan dikonfirmasi. Berdoa Tuhan untuk setiap pengurus dan panitia yang terlibat di dalamnya. Tuhan, Kau berkati segala persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sehingga ibadah konfirmasi bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, dan bagi yang mengikuti ibadah online bisa persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing dan ditransfer ke rekening gereja ya. Kita angkat pujian kembali untuk mengatakan persembahan. Yang bertugas ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan dan keagungan. Karena sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk.
Kita akan masuk ke dalam pengumuman. Terima kasih untuk persekutuan yang indah pada hari ini. Kami rindu kita bersama-sama